aku nanya, Mas bolehkah aku makan? Gak. Hai guys, balik lagi sama aku Luciana dari Lucilin. Welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Nah hari ini aku ada kedua teman aku yang YouTuber juga. Ada Puri Vera sama Octavia Riwo. Hari ini kita akan ngomongin tentang perbedaan budaya antara kita bertiga sama suami kita masing-masing. Karena kebetulan nih, kita suaminya masing-masing tuh berbeda-beda budayanya. Kalau Okta suaminya bule Amerika, kalau Puri Mexican American. Jadi orang Amerika tapi keturunan Meksiko. Dan kalau aku orang Amerika keturunan Asia. Dan Iya. Kita lahir di Indonesia, lahir dan besar di Indonesia ya, aku sama Okta. Sedangkan Lucy kan lahir di Indonesia tapi besarnya di Amerika gitu. Jadi mungkin ada perbedaan budaya. pacaran ke nikah gitu. Oh pas Kalau- sama suami dulu. Sama suami dulu. Kalau Sebelum nikah. Sebelum nikah ya, suami dulu nikah. Ya sebelum nikah ya. sebelum nikah. Ini kalian bisa kalau sama gue gimana? Kalau sama aku sama Juni, ternyata Indo sama Filipina tuh beda. Oh Kayak kalau kita kan di Indo kan orang tua kita kan kayak pengennya cepet-cepet kan, kayak baru satu Oh, nikah. iya, bener. Iya bener. Ya udah, bukan hanya orang tua tapi seluruh Tetangga juga. Teman-teman juga kapan nikah? Satu kampung. satu kampung. Iya bener, kayak social pressure-nya Iya itu benar. karena Bukannya dari kita ya, malah dari kemauan dari orang lain. tunggu apa lagi gitu kan. Itu udah mateng. Iya. Kalau misalnya di sini kebanyakan kalau yang Asian American, Iya. 3 tahun 4 tahun lah baru Iya, nikah gitu. iya. Tapi kalau Filipino 10 tahun. Kalau misalnya di komunitas Filipino, itu kamu pacaran sampai kamu ready untuk punya anak. Kalau kamu udah ready untuk punya anak baru nikah. Oh gitu. Wow. Wow. Ya, waktu kita mau nikah, baru aku dikasih tahu gitu. Oh, Jadi kamu iya. pacarannya berapa lama? Kita 4 tahun, 4 tahun, termasuk engaged lama 5 tahun. sih. Termasuk lama. Masuk lama itu. Aku pacaran cuman 2,5 tahun gitu. Buat orang bule pacaran 2 tahun nikah itu cepet, ya kan? Kalau aku dulu itu pas suami aku kerjanya di Balikpapan waktu itu, terus pas aku training ketemu sama dia. Nah pacaran itu 1 tahunan lebih. Ya terus dia mau pindah ke sini, jadinya harus nikah kan. Kalau enggak kan dia nggak mau LDR. Terus juga mama aku, keluarga aku nikah cepetan, takut dibilang tetangga apaan, ya nikah gitu. Tapi sih aku nggak, kapan nikah enggak, udah mahal dong, enggak. Sama makanan gitu, kalian bikin sendiri satu untuk kalian, terus bikin yang beda. Iya. Bisa bikin untuk yang Iya. suami siapa? Bikin makanan apa? Makanan Amerika atau makanan makanan bule. Kalau untuk aku untuk makanan, kalau siang tuh suami tuh lebih gampang kayak sandwich gitu. Akunya yang nasi, Ya, ayam kita- goreng, sambal. Iya, kita mana mau Iya. makan sandwich. Nggak kenyang. Sama aku bikin buat suami sendiri. Biasanya makanan bule itu kan gampang ya, cuman salt pepper gitu doang udah jadi. gampang. Iya, lebih gampang. Iya kayak Iya. sandwich gitu, Iya. atau Terus juga taco Mexican food kan Iya. gampang banget bikinnya. Walaupun kayak masak kayak daging atau apa juga ada paketan itu yang udah Iya, jadi gitu. Jadi Iya, tinggal masukin paketan. Itu makanan suka makanan Indo nggak atau pernah nyobain atau? Beberapa aja sih. Kalau suami aku kayak biasa nasi goreng, rawon, sate aja ya, maka nggak mau pakai saus kacang. Oh really? Iya, lontong Ayamnya nggak doang. suka, ya. Sama Ricky juga sukanya yang umum-umum aja, kayak yang nasi umum goreng, aja. rendang dia suka, Iya, rendang. rendang, kari dia suka yang santan-santan gitu. Cuman kalau kayak aku bikin, let's say aku bikin pecel gitu, dia nggak mau. Dia nggak mau makan pecel, dia nggak suka pecel, gado-gado pecel dia nggak mau. Bikin let's say sambal terasi gitu ya, yang suami aku pasti nggak suka baunya gitu kan. Itu akhirnya aku yang menyesuaikan diri gitu. Jadi aku bikin sambal terasi pas dia nggak ada di rumah. Kalaupun misalnya aku harus bikin sesuatu yang bau gitu di rumah, dia cuman godain, ih apa nih makanan kok bau kaki gitu. Ya tapi dia tetap bisa nerima gitu loh, paling cuman godain gitu aja sih. Indomie gimana Pur? Indomie dia nggak begitu suka. Nggak mau juga. Karena dia ngerasa ini
ngerasain MSG-nya. Oh ya. Jadi dia langsung ilfeel gitu loh. Kalau Jusi makan nggak Indomie? Aku makan, aku suka Indomie. Cuma kalau Juni nggak dia sebenarnya Indomie oke aja. Cuma dia nggak tahu suka karena nggak ada dagingnya, nggak ada sayurnya. Dia sukanya variety. Boring. Iya, boring. Bener. Dia kalau masak Indomie itu dia beli bokcoy, beli bakso, Iya. Oh iya, enak banget itu. Jadi kita makan Indomie pakai bakso merebus. Itu yang bedanya kebudayaan aku sama suami aku waktu pas baru nikah. Kalau suami Indonesia sama Indonesia gitu kan dia Indonesia itu nggak ngelayanin istrinya kan ya. Iya. Kalau di sini suamiku kadang masak pagi, terus bisa-bisa masak malam, terus tanpa kita minta gitu dia bikin gitu. Ya, benar, Kalau that's another. nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau yang aku tahu dulu suami orang Indonesia pokoknya siap aja udah duduk, istrinya ngasih makan ya kan. Istri yang nge-serve. Itu kayak Iya. lebih budaya patriarki ya kalau di Indonesia ya. Iya. Kalau di sini lebih even gitu, lebih balance antara suami dan istri. I'm the cook ya di rumah. Dan itu bukan karena suami aku nggak mau masak, tapi karena hasil masakannya nggak enak. I prefer let me just cook karena aku merasa I'm better at it gitu. Riki jangan nonton ya. Dan dia bener-bener appreciate gitu kan kalau aku masakin dia. Jadi setiap aku masakin itu dia selalu bilang thank you. Oh. Kayak bener-bener appreciate gitu. Betul. Suami aku jarang. Mungkin tergantung makanannya, kalau enak. Kalau enggak ya. Oke, it's okay. Kalau kurang enak aku biasanya nggak bilang kurang enak. It's okay. Iya, kalaupun misalnya nggak srek, dia tetap Ada difference cara ngomong. Oh ya. Nah, kalau misalnya kayak even bilang misalnya sama kita masak terus nggak enak gitu ya. Aku kan kalau pertama-tama aku kan nyeplos, kalau di Indo kan nyeplos itu kan nggak enak gitu kan. Tapi kalau di sini kayak kita nyeplos kayak sakit hati. Iya. Iya beda ya. Jadi kayak kelihatannya ungrateful gitu. Iya, betul. Jadi kayak misalnya kayak ngomongnya juga kadang-kadang mesti kayak enak tapi mungkin Ya, lebih enak betul. lebih enak kalau tambahin ini. Ada teknik penyampaian. Iya. Ada Ada buntut-buntutnya ya di belakangnya. Iya bener, aku juga gitu sih. Jangankan teknik penyampaian ya, kayak misalnya karakter. Kayak aku kan orang Surabaya, aku cenderung karakternya itu keras, kayak kalau ngomong I'm loud gitu loh, like it's part of my character gitu kan. Tapi kalau waktu awal-awal ya kenal sama suami, aku ngomong biasa itu dikirain aku marah. That loud. Oh, iya bener. Iya, volume tapi Like kayak cara ngomong ada kayak mungkin semacam kayak ada tanda seru, bener. intonasinya. Iya, bener. Dikira itu aku marah padahal ngomong biasa. Orang tua aku juga dari Surabaya kan. Mama aku juga loud sama kayak aku gini. Jadi kalau kita video call itu kita teriak-teriak gitu. Iya. Dan Ricky itu ngiranya selalu, are you guys fighting? No, we're not fighting, we're just talking. We're just talking normal. That's your normal? Iya. Kayak mana kalau lain ya? Iya. Bahasa, that's another challenge ya kan. Aku bukan English native speaker. Yang namanya salah paham itu kayak udah makanan sehari-hari gitu. Apa yang terakhir kemarin aku flat, like kotak-kotak. Ya. Oh, So, ya. Aku nggak tahu kalau pronunciation-nya itu flat. So I said plate instead of flat. Yeah. And he didn't understand. Flat. Terus aku tunjukin gambar, dia langsung, oh you mean plaid. Okay, ya. Dan itu it happens all the time. Jadi sering banget ada salah paham kayak gitu. Kalau kamu pernah nggak salah paham Oh, sering. parah gitu? Sering. Reaksinya dia gimana? Apa dia make fun of you atau dia membenarkan atau Dia nggak pernah benerin, dia cuma senyum. Terus disuruhnya buka translate gitu. Bener nggak? Kan cari aku nanya ya, baru dia betulin. Sekarang kan tiap malam aku bacain buku untuk ini. Aku punya anak guys. Tiap malam dia baca buku tuh kan bahasa Inggris kan banyak pronunciation yang aku nggak bisa kan. Kalau aku ngerasa aku nggak bisa nih ngucapinnya, aku ngeliatin dia aja. Dia tuh gitu aja. Terus juga anak aku tuh malah pernah ngomong ke aku, "Mami, aku sukanya Daddy yang bacain." Oh, broken heart.
Makanya nih guys, aku sekolah Iya. nanti SL Iya, lagi. SL lagi. Iya. Terus kalau sama hubungan sama kalian mertua ke keluarga in-laws gitu gimana? Waktu itu pernah cuma ngomong lewat telepon doang. Nah, mamanya itu kan ibaratnya country banget gitu loh. Terus dia tuh nggak pernah dengar orang ngomong bahasa Inggris selain orang Amerika atau memang yang yeah, native that's speaker interesting. gitu kan. Jadinya tuh hahaha terus. Jadinya ibaratnya suami aku yang ngomong ke Yang terus translate. si mamanya ngomong ke aku gitu. Sama keluarga adiknya, istri adanya sih baik, dia mau nerima gitu. Tapi adiknya juga nggak terlalu ngerti kalau aku ngomong. Istrinya lumayan bisa mengerti. Dia nggak biasa. Soalnya kan dia kan dari Ohio. Soalnya iya. orang Asia juga nggak banyak di daerah situ. Midwest ya. Kalau kamu? Kalau aku sih sama mertua, aku baru ketemu mertua itu pas aku kesini, ya of course ya. Mereka juga sama, mereka itu mertua aku tuh nggak pernah traveling. Jadi mereka nggak pernah keluar dari US gitu. Jadi mereka jarang sekali kenal orang-orang imigran. Tapi karena mereka tinggal di California ya. Jadi masih ada lah ya, masih mereka tahu bahwa di California banyak imigran, terutama dari Meksiko ya kan. Iya. Mereka juga keturunan Meksiko meskipun mereka lahir di sini. Ini aku bawain lumpia. Waktu itu mereka kayak nggak berani makan gitu. Kayak buat mereka lumpia itu what is this gitu. It was kind of awkward gitu sih waktu aku pertama kali ketemu sama mereka. Sekarang sih udah baik ya sekarang. Cuman awalnya itu sempat aneh gitu. Karena aku sudah bisa bahasa Inggris ya, jadi kalau komunikasi sama mereka nggak begitu ada masalah. Pokoknya aku ngomongnya kalem aja gitu. Jadi nggak menjadi Nggak diriku teriak-teriak sendiri ya. Nggak ceplas-ceplos, nggak terlalu kayak aku sama Ricky gitu loh. Jadi aku berusaha untuk menahan diri gitu. Berusaha untuk ngomong yang kalem. Terus Englishnya itu bener-bener harus aku properin gitu. Karena suami kamu ada keturunan Meksiko, ada masih lengket sama budaya Meksiko Enggak. nggak? Nah, kalau budaya Meksiko sebenarnya agak mirip-mirip loh ya sama Asian. Ya, Dalam hal kayak family gitu, mereka bener-bener kayak deket banget sama keluarga, sama kan kayak orang Asia kan gitu juga. Tapi Ricky sama keluarganya juga dekat. Cuman karena orang tuanya lahir di sini, jadi otomatis mereka lebih Amerika daripada sama sekali nggak ada Meksikannya, itu dikit banget gitu loh. Budaya Meksikonya di keluarga dia itu dikit banget. Bahkan ibunya aja bisa Spanish tapi dikit-dikit, apalagi Ricky nggak bisa. Jadi anak-anaknya udah nggak bisa Spanish gitu. Karena udah dibesarkan dengan budaya Amerika. Sama kayak Juni juga nggak bisa. Juni sama kakak adiknya juga udah nggak bisa Tagalog lagi. Ya, kalau aku dulu sebenarnya sama orang tuanya kalau in terms of budaya nggak terlalu susah ya, karena kan Filipino sama Indonesian lumayan deket gitu budayanya. Dan even juga keluarga orang tuanya Juni selain Tagalog, mereka lebih ngomong dialek. Ada satu dialek di Filipina namanya Kampang Pangan. Itu tuh beberapa kata-katanya mirip Indonesia. Kayak kemarin tuh waktu aku terakhir ke sono, si mami nanya, "Oh, kamu makan kambing nggak?" gitu. So like, dia ngomongnya kayak, "Do you eat kambing?" Juni yang sebelah aku ngomongnya, "What's kambing?" Aku, "Kambing goat?" Iya, udah ngerti gitu. Kayak Juni malah nggak ngerti kan. Jadi kalau bahasa sih kita nggak masalah ya. Cuma kalau aku dulu lebih mesti getting used to-nya his siblings. Apalagi adiknya, karena kalau adiknya kan Juni ke Amerika-Amerikaan, adiknya lebih ke Amerika-Amerikaan. Karena kalau Juni dia masih kemana-mana gitu. Dia sekolahnya kan di New York, di Chicago gitu kan. Jadi dia masih lebih well traveled lah ya. Kalau adik kakinya kan di California, nggak pernah kemana-mana. Iya, beda banget kok. Orang yang sudah pernah travel keluar sama orang yang cuma tinggal di situ aja, itu pikirannya itu cara berpikirnya beda. Dan dia juga lebih mengerti juga kan, lebih bisa appreciate other cultures gitu kalau orang yang kan orang banyak yang nanya kalau misalnya di Amerika hubungan rumah tangga itu ngatur uangnya gimana. Kalau aku di sini hasilnya kan lebih banyak kan suami ya tentunya daripada aku. Kalau penghasilan aku ya untuk aku. Untuk aku dong. Penghasilan suami aku ya dia yang bayar misalnya bayar rumah, bayar lampu, listrik, tapi itu dulu dia semua yang aku nggak tahu harganya berapa, aku nggak tahu apa. Tapi selama aku pindah ke sini aku mau belajar, aku bilang aku mau tahu harganya ini segini berapa. Jadinya sekarang kalau misalnya bayar itu aku yang bayar ini itu gitu. Jadi kamu yang bayar billnya, kamu kayak admin ya? Iya, sekretaris. Iya. Tapi karena aku di sini kan aku nggak kerja, semuanya kan dari suami dia.
Kalau misalnya aku mau belanja apapun, misalnya yang agak anu gitu, aku nggak pernah langsung belanja aja. Aku selalu izin dulu. Boleh nggak aku beli ini? Itu Boleh nggak? kalau harganya yang Iya, mahal mungkin mahal ya. banget. Biar misalnya di atas $100 lah ibaratnya. Kalaupun misalnya itu cuma keperluan aku nanya juga, boleh Kamu nggak nanya sih? juga? Iya. Oh, gitu. Soalnya aku ngargain kan, soalnya aku nggak kerja, aku saya nggak ada penghasilan. Gak enak kan misalnya, aku minta duit nih. Pernah nggak dia nggak ngizinin? Kalau misalnya nggak masuk akal, misalnya mau beli tas. Aku mau beli tas, enggak gitu. Kalau mau beli nabung, enggak ada ya nabung. Iya. Kan aku dikasih bulanan juga sama suami. Itu untuk misalnya sekian ini bulanan kamu, sembara kamu mau apain apa gitu. Tapi ya gitu juga, biar itu uang dikasih sama dia, aku rasanya Kamu tetap nanya. Iya, bisa aku mau beli tas. Kan masih ada tasmu itu, emang mau berapa tas di situ. Tapi aku nggak ada warna ini. kan Indonesia apa kan wanita banget kan. I feel you. Iya, terus juga kadang-kadang suami saya, di sini kan ada toko-toko misalnya kayak Target itu kayak apa sih di Indonesia tuh, kayak apa? Matahari lah ya. Department store Ya gitu ya kan. Terus ini misalnya ada tas di Target, terus ada tas yang misalnya langsung di Coach gitu kan. Yang Tapi kan, branded. Iya, branded gitu. Terus mirip banget loh berdua gitu, mirip banget. Terus katanya suamiku, itu orang mirip aja kenapa nggak beli di Target aja, lebih 50% gitu. Nggak ada juga yang tahu kan. Jadi Iya bener. dia bilang berisik. Tiga ini kayak 10 orang. Jadi kalau di Target mungkin harganya let's say $30 gitu. Iya. Kalau di brand harganya 100, 200 gitu, di atas $100 gitu ya. Salah keuangan ya. Karena aku penghasilan dia lebih besar otomatis daripada penghasilan aku ya. Oke, dia salah. Riki. Dia itu maksudnya suamiku. Iya, Riki. Bukan dia. Salah gini. Aku kan udah kerja. Iya, penghasilan suamiku itu lebih besar daripada penghasilan aku. Dan he pays the bill of course, ya kan. Dia bayar mortgage, dia bayar electricity, whatever. Dia hampir semuanya dia. Account bank aku itu diisi sama dia, diisi. Dan aku juga punya credit card sendiri, maksudnya dibikinin credit card sama dia, dibikinin debit card gitu. Tiap bulan diisi sama dia dan aku bisa akses itu kapanpun aku mau. Aku juga bisa belanja pakai credit card itu kapanpun aku mau. Nah, aku bedanya sama aku aku nggak nanya. Kalau dia kan nanya ya sama suaminya baik banget. Kalau aku nggak nanya. Aku merasa itu sudah dikasih ke aku gitu ya. And so that's aku punya hak untuk membelanjakan itu dengan apapun yang aku mau gitu. Jadi aku nggak perlu, menurut aku nggak perlu nanya lagi, dan selama ini nggak ada masalah sih. Dia nggak ada masalah, aku nggak nanya juga gitu. Kalau kamu Ada selalu nominal nanya. Enggak, kalau misalnya kurang dari seberapa gitu ya, menurut aku biasa aja gitu ya kan. Kayak makanan ke restoran, masa aku nanya, Mas boleh nggak aku makan? Enggak kan? Kasian banget. Enggak, kalau misalnya kayak pergi-pergi makan. Tapi kalau misalnya aku beli-beli yang nominalnya lebih, yang keberapa itu aku pasti selalu nanya. Kalau seandainya kamu nggak nanya, dia nanya nggak? sih tergantung sih. Tagihan gitu, ini apa? Nah, kayak ya kan aku punya kartu kredit sendiri juga. Yeah. Jadinya kan itu larinya ke aku. Terus bayarnya juga dari rekening aku dibuka juga rekening. Oh, jadi tapi juga ada yang untuk join kayak join account gitu. Aku nggak pernah belanja dari join accountnya dia. Kecuali misalnya aku beli tiket pesawat nih pakai punya dia, soalnya kan lebih tinggi limitnya gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau aku kayak lebih mirip kamu sih. Kita juga ada joint account, tapi kita masing-masing ada juga individual, masing-masing. dan tiap bulan bener. sebar gitu. What is joint account? Satu bank punya dua account nama. Iya. Joint account 2 nama. Jadi Dua nama gitu, ya. oke. Bagian dari budaya Asia ya. Kita ngirim duit ke orang tua kan. Kita yang take care of our parents ya. Kalau mereka semakin mereka tua, kita yang take care mereka gitu kan. Kalau di sini orang tua itu take care diri mereka sendiri. Jadi biasanya orang-orang sini kalau udah pensiun itu mereka tetap punya duit gitu ya. Maksudnya bisa take care diri sendiri gitu setelah mereka pensiun gitu. Dan aku ada videonya. Banyak orang bule yang nggak ngerti konsep itu. Waktu kenal sama Ricky dari awal itu aku sudah ngajarin dia kayak budaya-budaya Indonesia, and that was part of it. Kalau kamu mau aku pindah ke Amerika, otomatis aku harus meninggalkan pekerjaanku
dan aku nggak akan punya income lagi, siapa dong yang mau ngirim duit ke orang tua aku gitu kan. Jadi aku kasih dia pencerahan itu, akhirnya dia oke, kita bisa kirim uang ke orang tuamu gitu. Tiap bulan aku kirim duit ke orang tuaku dan aku nggak harus nanya dia gitu. Nah, Itu kamu ngomongnya gimana waktu sebenarnya sebelum nikah? yang nikahin aku ngomong ke David, yang nikahin aku ini ngomong sama David, setelah kamu nikahin anak ini kamu bakal gantiin Okta di keluarganya gitu, ibaratnya nafkahin Iya. mama aku kan single parents, jadi kan ibaratnya dari aku atau dari kakak aku kan. Kalau misalnya aku nikah berarti hilang kan kesian mama kan. Kalau kamu gimana? Aku juga gitu, biarpun Juni juga keturunan Asia ya, dia tuh nggak ngerti tadinya soal di kirim. Di Filipina nggak kayak gitu? Filipina gitu, cuma kan karena dia emang besarnya bule sebenarnya kan. Kayak Dan orang tuanya di sini juga ya. Jadi tadi itu dia nggak tahu kalau ada budaya itu, sampai aku bilang aku mesti kirim ke mama gitu. Jadi kalau kita berdua mesti kirim ke mama. Jangan lupa ke channelnya Octaviani Wolf, di mana aku dan Puri menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tinggal di Amerika, pro and con-nya. Dan ini jawaban-jawaban yang aku nggak pernah diskusikan di channel aku. Juga jangan lupa ke channel Puri Vera untuk ngeliat video di mana aku, Puri, dan Okta mencoba ayam geprek Indonesia di Amerika. Kalian mau tahu kan seperti apa? Aku akan taruh Instagramnya Puri, sama Instagramnya Okta juga, sama nama channelnya di bawah sini. Jadi kalian bisa check out channel mereka. Jangan lupa subscribe, share, like, comment. I'll see you guys in the next video. Bye guys.